Hyundai Motor Company, HMC, berkomitmen membantu pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai Smart City. Sebagaimana diketahui, Hyundai menawarkan konsep Smart City versinya ke beberapa kota di dunia, satu di antaranya IKN Nusantara. Dilansir dari tribunnews.com, terkait progres Smart City di IKN Nusantara, Sung Kyun Cho selaku Asia Produk Strategi dan Planning Group Hyundai mengatakan, saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintahan Indonesia terkait Smart City. Pertama, kita sedang mendengar dan bekerja sama dengan pemerintah, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka mau dalam pembangunan menciptakan kota baru, kata Sung Kyun Cho di kantor Hyundai Korea Selatan, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Sebab, tentunya setiap negara berbeda kebutuhannya dan teknologi seperti apa yang bisa diaplikasikan di kota tersebut. Dari berbagai solusi Smart City kami sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah Indonesia untuk proyek Smart City di IKN, lanjutnya. Sementara Business Planning dan Execution Team Hyundai Hyung Jun Kim mengungkapkan, teknologi yang kemungkinan bisa diaplikasikan di IKN yakni air mobility, angkutan udara, atau semacam mobil terbang. Sebelumnya, Badan Otorita Ibu Kota Negara juga telah mengumumkan akan meluncurkan mobil terbang atau yang disebut drone penumpang untuk transportasi umum di IKN. Deputi Bidang Transportasi Hijau dan Digital Otorita IKN Ali Berawi mengatakan, mobil terbang tersebut memiliki kapasitas untuk 4 penumpang dengan 1 pilot. Jarak tempuh idealnya mencapai 40-50 km, dan kecepatan rata-ratanya bisa mencapai 200 km per jam. Sementara itu, dua perusahaan asal Singapura tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kedua perusahaan ini melirik sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Dua perusahaan yang tertarik ini yakni State Power Investment Corporation, SPIC, dan Yo Green Tea Ltd. Keduanya sudah menekan Non-Disclosure Agreement, NDA, atau perjanjian yang tak boleh diungkap dengan otorita IKN di Marina Bay Sands Expo dan Exhibition, Singapura, Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Dilansir dari Kompas.com, Wakil Kepala Otorita IKN Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono Agung mengatakan, penandatanganan ini menunjukkan kemajuan proyek investasi di Nusantara sangatlah nyata. Keberhasilan Singapura untuk menjadi Garden City menjadi model pembangunan Nusantara yang dirancang menjadi Smart Sustainable Forest City, ujarnya dikutip dari siaran pers. Kedua perusahaan tersebut jelas Agung, bergerak dalam bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah sejalan dengan bidang yang diprioritaskan oleh otorita IKN. IKN Nusantara akan membangun pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan sebesar 7,16 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan energi bagi 1,9 juta penduduk pada 2045. Setelah penandatanganan ini, kedua belah pihak akan saling menukar data yang akan dipergunakan dalam menyusun studi kelayakan, termasuk yang akan dikaji kelayakan ekonomi dan pasar dari investasi yang akan digelontorkan. Selain itu, pihak otorita juga mengundang para investor baik yang akan berinvestasi melalui pola public-private partnership maupun pola investasi langsung, dengan insentif pajak maupun non-pajak yang sudah dipersiapkan peraturannya. Juga skema hak guna lahan yang bisa mencapai 95 tahun.